Jadi menyukuri kemerdekaan ini yang benar, itu seperti yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Mudah-mudahan makbul, amin ya rabbal alamin. Kita isi dengan istighosah, dengan zikir dan berdoa. Kita hidup di zaman kemerdekaan. Zaman dahulu ulama-ulama, pejuang-pejuang merebut kemerdekaan dengan risiko yang sangat tinggi, nyawa dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengasuh Pesantren Lirboyo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan dzurriyyah Kiai Abdul Karim, Abil Khulus akhirnya Kiai Haji Hanif Farahuddin, Kiai Nurul Huda, Kiai Athaillah dan lain-lain. Para hadirin akramakumullah. Kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan ungkapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur itu ungkapan yang mendatangkan taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Sebab sekarang ini banyak orang merayakan kemerdekaan, namun kadang-kadang ada kemaksiatan. Ini namanya mengufuri nikmat. Jadi menyukuri kemerdekaan ini yang benar, itu seperti yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Mudah-mudahan makbul, amin ya rabbal alamin. Kita isi dengan istighosah, dengan zikir dan berdoa. Kita hidup di zaman kemerdekaan. Zaman dahulu ulama-ulama, pejuang-pejuang merebut kemerdekaan dengan risiko yang sangat tinggi, nyawa dan lain-lain. Setelah merdeka pun Indonesia masih ada ujian-ujian. Ketika tahun 1945, 17 Agustus, ini semuanya negara Indonesia masih belum merdeka ya. Informasinya di Sulawesi dan lain-lain masih dijajah. Nah, kita mensyukuri kemerdekaan ini merupakan ungkapan kita berterima kasih kepada para pejuang yang telah merebut kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan masih ada ujian-ujiannya. Indonesia masih dijajah. Terus sekutu atau Inggris ya, beserta negara-negara barat Belanda akan menjajah kembali lewat Surabaya. Lantas Al-Mahfulah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwanya dengan yang terkenal, yaitu resolusi jihad
mewajibkan jihad kepada orang-orang Indonesia yang di sekitar Surabaya, sehingga seolah-olah bila mana tidak ada Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, maka Indonesia akan dijajah kembali. Dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika menghadapi Belanda ini memanggil santri beliau yang sangat terkenal pada waktu itu Al-Maghfurlah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Beliau yang berjasa mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu masih ada lagi ujian-ujiannya. Tahun 48 pemberontakan PKI, 65 pemberontakan PKI. Namun semuanya itu bisa ditumpas dengan baik. Ini merupakan berkah ya, barokah para ulama, barokahnya para kiai NU yang telah berjuang. Dengan arti pula Inggris beserta Belanda dengan senjata yang modern ini bisa dihalau, bisa dilawan dengan senjata seadanya. Informasinya ya, informasi ini dari kiai-kiai dahulu. Beliau mengatakan bahwasanya, ini saksinya Allah kata beliau, bahwasanya pada waktu itu banyak sekali bom-bom yang dijatuhkan ini tidak meledak. Dan bom-bom itu tidak meledak bisa dibuktikan nanti di daerah-daerah ya, seperti Mojokudi itu banyak sekali mortir atau bom-bom ini masih utuh. Inilah jasa Nahdlatul Ulama terhadap Republik Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita mengisi kemerdekaan supaya kita belajar dengan baik ya. Belajar dengan baik. Dan juga supaya kita berwawasan bagi kita, bagi santri, yaitu siasahnya siasah kebangsaan. Bagaimana NKRI, Wutuh, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi artinya santri itu idealnya dalam bersiasah atau politik ini masuk di wilayah siasah kebangsaan. Siapapun presidennya kita sam'an wa ta'atan. Yang penting Indonesia bersatu, Indonesia jaya. Dan tujuan kita dalam siasah, dalam politik, yaitu untuk mengarah menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah rasa nasionalisme kita. Dan Indonesia negara yang makmur, damai, sejahtera, dan Allah memberikan rahmatnya, barokahnya, ridhonya, dan ampunannya. Ya khudur rahimakumullah. Karakter manusia itu dikuasai oleh hawa nafsu ya. Secara pribadi, secara internal, umumnya manusia itu dikuasai oleh hawa nafsu dan menuruti hawa nafsu. Secara eksternal ini ada setan. Tentu setan ini arahnya kalau Allah perintah maka setan mencegahnya. Kalau Allah melarang maka setan memerintahkannya. Jadi karakter setan itu selalu bertolak belakang dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kamu masuk neraka. Dan jagalah keluargamu dari perbuatan yang mengantarkan masuk neraka. Berarti di sini berarti An-Nas
yamiluna ila nar ilal wuku finnar bittiba'i sahawat. Jadi karakter manusia itu dengan nuruti hawa nafsunya, dengan perbuatan maksiat dan berbuat dosa, maka condongnya manusia itu menuju ke neraka. Allahumma ajirna minan nar wathilnal jannah amin ya rabbal alamin. Adapun agama ad-din yamna'uhum minal wuku finnar. Adapun agama itu, ajaran-ajaran agama ini mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka. Ini agama demikian. Jadi artinya kalau orang ingin selamat dan ingin bahagia di dunia wal akhirat, ini syaratnya harus dengan agama. Syaratnya harus dengan agama. Maka supaya kalian belajar yang sungguh-sungguh, tugas kalian belajar. Zaman dahulu ya, Al-Maghfurlah Kiai Marzuki Dahlan, Kiai Makhlus Ali, zaman dahulu itu santri membaca Quran saja itu dilarang. Apalagi membaca komik ya, atau cerpen-cerpen ini dilarang. Supaya santri konsentrasi dengan belajar. Saya belajar itu harus dengan konsentrasi. Belajar harus dengan sungguh-sungguh. Maka dengan demikian supaya apa yang dilakukan oleh kiai-kiai dahulu ini supaya kita ingat-ingat kembali. Supaya santri yaitu supaya lebih khusus dalam belajar, lebih tekun, tidak terpengaruh dengan bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Wabil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'nih. Ukuran Islam itu baik dan buruk ini berhubungan dengan apa istighalnya, apa kesibukannya. Bila mana kesibukannya itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dan perkara yang tidak ada faedahnya, maka Islamnya baik. Jadi kalau orang itu istighalnya, kesibukannya di suatu perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, ini berarti Islamnya tidak baik. Sebaliknya, bila mana orang itu kesibukannya dengan suatu perkara yang bermanfaat dan berfaedah, ini menunjukkan Islamnya baik. Man Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man istaghala bima la ya'nih fatahu ma ya'nih. Orang yang sibuk dengan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan tidak mendapatkan suatu perkara yang bermanfaat. Dengan demikian, supaya santri dengan waktu yang menghargai. Orang tua saya Al-Maflah Kiai Ali sering mengatakan supaya santri dengan waktu yang menghargai, yang tertib. Waktu belajar, waktu istirahat, waktu ngaji yang istiqomah. Ini artinya santri dengan waktu supaya istiqomah. Sebab keberhasilan itu harus dengan istiqomah ya. Kunci keberhasilan ini harus dengan istiqomah. Al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Itu istiqomah. Itulah kan sampaikan. Al-Fatihah.